Ya, Menko Polhukam Budi Gunawan sudah menyampaikan pernyataan resmi pemerintah, tapi Mas Reza satu kata kalau menceritakan tentang sosok polisi, tembak polisi. Bagaimana menerjemahkan dalam istilah Anda terhadap sikap polisi, tembak polisi? Disclaimer dulu ya Mas Doni Ya. ya. Saya terhitung tahun ini sudah sekitar 20 tahun mencoba berkontribusi terhadap institusi Polri. Dari hari ke hari harus saya katakan bahwa tempo-tempo saya merasa kecewa dengan institusi ini. Tapi terus-menerus saya mencoba memompa keyakinan saya bahwa Polri akan terus mencoba menjadi organisasi yang amanah. Namun lagi-lagi, di balik ekspektasi itu tiba-tiba terjadi peristiwa yang menyedihkan, mengesalkan sekaligus menakutkan ini. Ketika AKP Dadang melakukan penembakan terhadap AKP Ulil, terpikir oleh saya ini adalah contoh personil polisi yang buruk. Teori apel busuk. Sehingga relevan bagi kita untuk menyebut dia sebagai oknum yang tidak mewakili atau tidak merepresentasikan institusi kepolisian kita. Tapi begitu tersiar kabar bahwa ternyata yang menjadi sasaran penembakan oleh AKP Dadang bukan hanya seorang AKP Ulil, tapi juga konon dia mengincar atau menyasar Kapolres, maka terpikir oleh saya bahwa ini jangan-jangan bukan teori apel busuk yang harus kita letakkan di atas meja. Tapi teori gentong rusak. Gentong rusak? Ya, artinya bukan hanya apel per apel, oknum per oknum, individu per individu yang bermasalah. Tapi mari kita buka ruang diskusi. Satu gentong rusak maksudnya? Bahwa satu gentong rusak. Dalam bahasa yang lebih terukur, adakah kemungkinan ini merupakan potret tentang sebuah kejahatan sistemik yang berurat akar di lembaga kepolisian. Dan tentu saja untuk memastikan sekali lagi apakah ini apel yang busuk atau gentongnya yang rusak, harus dilakukan investigasi. Ini gentongnya artinya bicara Solok atau Indonesia? Itu harus diukur ya. Tetapi saya khawatir bahwa kasus semacam ini tidak hanya ada pada satu wilayah tertentu saja. Sudah menjadi rahasia umum, menjadi kasak kusuk di kalangan netizen dan citizen tentang bagaimana ada personil-personil yang terlibat dalam bisnis-bisnis gelap. Masih ingat kita, sekian tahun lalu ada Bagan Konsorsium 303. Ya. Kemudian juga ada personil yang main tambang di sana, main tambang di sini, dan seterusnya. Alhasil, sekali lagi, mari kita secara lebih gamblang mendiskusikan apakah ini merupakan apel busuk ataukah ini gentong yang rusak. Pernyataan Menko Polhukam tadi memberikan kabar baik bahwa kita harus melakukan penyikapan yang tegas terhadap seorang AKP Dadang. Tetapi, sekali lagi, Dadang apelnya. Itu baru sebatas apel. Saya sungguh-sungguh berharap ketika isu ini kemudian mendapat respon dari pemerintah dalam kurung seki Menko Polhukam, maka tinjauan kepada aspek institusi atau organisasi Polri semestinya juga masuk di situ. Saya khawatir ketika kita bicara gentongnya, kita akan menutup atau mengganti gentong. Tidak ada pilihan lain ya. Nah, memang kalau ingin penyelesaian yang paling gampang, dalam pengertian tidak merembet kemana-mana, tidak berdampak ke atas, ke bawah, ke samping, sekaligus konon bisa menjaga marwah institusi, paling gampang ya sudah pakai teori apel busuk saja. Sebutlah AKP Dadang sebagai oknum. Iya, tapi tambah lagi sempurna, berikan sebutan dia punya gangguan jiwa dan segala macam. Itu penyelesaian yang paling gampang. Sepertinya Anda sudah memprediksi statement berikutnya akan seperti itu, begitu? Boleh jadi demikian. Oke, tahan dulu. Saya mau minta catatannya dari Pak Yusuf sendiri. Analisa Anda, Pak Yusuf, dari Kompolnas melihat tragedi polisi tembak polisi, seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Dalam hal ini kan Kompolnas kemarin dari hari Minggu sampai Selasa pagi ada di Polda Sumbar dan sudah melihat TKP, sudah dilihat semuanya, sudah mendapatkan penjelasan ya, dari gelar perkara soal kronologi. Namun semuanya masih dalam proses yang satu terkait dengan dugaan tindak pidananya sebagai tersangka dalam proses penyidikan terkait dengan penembakan itu. Yang kedua, ada proses kode etik yang juga berjalan. Nah, ini beriringan ini berjalan. Nah, sidang kode etiknya sudah berproses dimulai pada hari ini
Dan ini menjadi atensi langsung Mabes Polri sehingga sidang kode etiknya dilaksanakan di Mabes Polri. Nah, jadi terduga pelanggar dalam hal kode etik itu sudah berada di Mabes Polri. Nah, ini prosesnya sudah berjalan. Oleh karena itu, terkait dengan kronologi peristiwa menjadi materi di dalam substansi penyidikan di tindak pidananya, termasuk juga menjadi substansi pemeriksaan di dalam sidang kode etik profesi. Nanti di sana terlihat semua, nah, termasuk di dalam proses penyidikan terhadap tersangka yang itu di dalam prosesnya masih ada hal-hal yang kami sudah berikan saran dan masukan, termasuk soal dugaan penembakan di rumah Kapolres. Ya. Nah, Kapolres kami sudah lihat di sana, itu harus dilakukan betul cermat dan teliti, apakah memang itu benar selongsong amunisi yang digunakan oleh tersangka ketika itu digunakan menembak almarhum. Nah, itu harus dipastikan juga, itu bagian hal-hal yang kami sudah berikan masukan. Nah, dalam pantauan Komwal setelah kami turun, semua proses penanganan sudah dilakukan oleh Polda Sumbar, termasuk kaitannya dengan soal penggunaan senjata api. Dari Inspektorat Pengawasan Umum juga sudah melakukan langkah-langkah, karena memang situasi pada saat ini Polri di seluruh Polda, Polres memang ya fokus pada operasi Mantap Praja, operasi pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, termasuk ya di Solok itu, sehingga ini memang peristiwa ini di luar ya sangat terkejut gitu, karena semua perhatian fokus pada Pilkada. Selanjutnya terakhir, untuk kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Solok sendiri, ini masih terus berjalan. Tentu karena ini sudah dalam proses penyidikan, nah itu tentu kita dorong, yaitu dituntaskan secara profesional. Nanti sudah ada pengganti kepala Satreskrimnya, Kasat-Reskrimnya, tentu semuanya akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan yang sudah direncanakan soal informasi pengusutan dugaan galian C ilegal. Nah, bagaimana selanjutnya? Tentu semuanya itu harus profesional berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada. Kalau memang fakta-fakta dan bukti-buktinya itu ada dugaan pembackingan, ya itu kami yakin itu pasti dituntaskan. Hanya sejauh ini proses itu berjalan terus. Ini juga bagian dari pemantauan pengawasan Kompolnas dalam hal itu. Ya, Pak Yusuf, saya ingin tahu posisi tegas dan jelas Kompolnas terkait kasus polisi tembak polisi ini berada di sisi mana dan akan seperti apa nanti Kompolnas mengawal sampai tuntas terang benderang kasus ini, Pak Yusuf? Ya, pertama proses pidananya dituntaskan terkait dengan pidana soal penembakan itu. Nah, itu tuntas, gitu, harus tuntas dan profesional, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Motifnya sudah kami lihat, tentu ini masih bagian dari pendalaman motif dalam penyidikan. Nah, tapi ini juga nanti bisa dalam proses pemeriksaan Komisi Kode Etik, yang itu dari kronologi peristiwa yang sudah kita lihat, kami pastikan dan yakin ini yang bersangkutan diberikan sanksi yang paling berat. Nah, sementara sanksi yang paling berat sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 ya PTDH itu sudah terlihat. Nah, cuma nanti bagaimana terduga pelanggar kode etik ini melakukan pembelaan, itu kan haknya kita lihat. Nah, ini terus kami akan ikuti sidang ini, bagian dari proses kami memantau proses sidang Komisi Kode Etiknya. Hanya sekali lagi kami pastikan yang terduga pelanggar ini tidak mungkin terbebas dari sanksi yang paling berat, PTDH itu. Kenapa lakunya polisi, korbannya juga polisi ya. Jadi double kerjaan ini Pak Yusuf ya dan teman-teman ya. Tapi persoalannya adalah, saya balik ke Mas Reza dulu. Kalau kita bicara dari aspek psikologis ya, bagaimana Anda bisa melihat posisi seorang polisi yang harusnya dia berada di garda depan penegakan hukum, tapi dia bisa marah ketika upaya penegakan hukum itu ditegakkan oleh temannya sendiri.
Eh, Polri tidak hanya polisi ya. Polri itu berulang kali mencoba meyakinkan publik bahwa kami mencoba menerapkan apa yang disebut sebagai community policing. Ini salah satu terma yang mengindikasikan betapa polisi ingin menyelami perasaan masyarakat, berusaha untuk menjadikan polisi sebagai sahabat masyarakat, polisi sebagai sosok-sosok yang terpercaya, yang humanis dan seterusnya. Iya. Tapi di kalangan psikologi forensik ada ungkapan sebaliknya, bahwa alih-alih community policing, justru jangan-jangan yang sedang dilakukan atau dibangun adalah predatory policing, yaitu pemolisian yang memangsa. Betapa getirnya bahwa saat ini kita sedang bertukar pikiran tentang predatory policing, yaitu polisi yang memangsa, dalam kurung polisi menembak polisi. Kesan humanis, kesan bersahabat, kesan melindungi, kesan mengayom yang susah payah ingin dibangun, saya khawatirkan serta-merta ambrol akibat ulah personil semacam AKP Dadang ini. Oknum. Tadi saya ingin membuka ruang diskusi, tepatkah, memadaikah kita sebut lagi kata oknum, atau kita harus perluas diskusi ini dengan melihatnya sebagai sebuah kejahatan sistemik oleh lembaga? Kalau saya boleh berkomentar sebagai warga masyarakat, sepertinya kalau bicara institusi gentong sudah bukan oknum lagi. Makanya saya katakan, ayo kita diskusi, kita uji bersama-sama, kita dalami sama-sama, terus terang saja. Ya ini kan otokritik juga buat polisi. Oh tepat, situasi hari ini masihkah kita berpuas hati dengan menyebutnya sebagai oknum, atau kita harus melihatnya sebagai persoalan yang lebih sistemik, institusi. Anda menggunakan sebagaimana istilah predatory sangat keras sekali ya. Oh, itu ada dalam literatur. Jadi saya memiliki alasan secara keilmuan untuk menggunakan istilah itu untuk mencoba memotret kemungkinan bahwa yang dilakukan oleh seorang AKP Dadang ini adalah merupakan bentuk nyata dari predatory policing itu. Indikatornya apa? Kalau cuma oknum kan tidak bisa kita kemudian samaratakan semua institusi polisi itu sebagai predator. Saya tidak dalam posisi menarik kesimpulan. Saya sejak awal mengatakan mari kita uji. Karena dari sudut pandang keilmuan ada dua teori. Teori apel busuk atau teori gentong rusak. Kita mau pakai yang mana ini? Saya tidak yakin, Mas Doni, bahwa masyarakat akan terpuaskan lagi-lagi dengan kata atau istilah oknum A, oknum B, oknum C. 1-2 hari terakhir ini, bahkan ada ungkapan yang sesungguhnya menyakitkan hati, yaitu parpol coklat. Lagi-lagi kita terpandu untuk berpikir ke arah mana? Ke arah sistemik kan? Ini istilah dari masyarakat. Masyarakat. Akibat kekecewaan masyarakat. Sehingga melabeli institusi Polri sebagai parpol coklat. Apakah masyarakat sedang menyoroti ini sebagai persoalan oknum per oknum? Oh, saya yakin tidak. Masyarakat sudah lebih lugas untuk mengatakan, mari kita cek sama-sama, diskusi sebagai sesama warga bangsa, anak bangsa, bahwa adakah kemungkinan ada problem pada institusinya. Nah, ini kita berdiskusi ya, bukan bermaksud untuk menyudutkan institusi kepolisian ya. Dan tugas Anda dan juga Pak Yusuf untuk sama-sama mari kita bangun ini semua. Tapi pertanyaan saya, ketika Anda sudah menggunakan, ini diskusi ya Mas Reza ya, Anda sudah menggunakan istilah predatory policing, saya sudah tidak bisa menggunakan istilah pembanding yang lain lagi untuk mengartikan kata predator itu sebagai pemangsa. Gitu. Bagaimana alih-alih polisi bekerja sebagai pelindung, pelayan, pengayom plus penegak hukum, tapi justru lah mereka menjadi tanda petik sumber bahaya utama bagi kita. Nah, tentu saja segala anggapan yang menyakitkan hati, yang terdengar tidak menyenangkan ini harus dipatahkan akar-akarnya. Caranya bagaimana? Ya polisi sendiri yang harus membuktikan itu. Bahwa anggapan tentang predatory policing hanya hidup dalam literatur-literatur asing yang tidak bisa diterapkan di negeri ini. Iya. Tapi mungkinkah institusi kepolisian kita tuh mampu mereformasi dirinya sendiri, melakukan pembenahan dirinya sendiri? Saya harus mengatakan mampu, tetapi ini juga kisah nyata. Sejumlah negara, terutama di Amerika Latin, ketika mereka sudah tanda petik putus asa, kita tidak lagi bisa menemukan cara yang jitu untuk membenahi institusi kepolisian kita. Di sana, apa yang mereka lakukan? Bubarkan. Seperti di Hong Kong, ketika kasus korupsi sudah parah, dibubarkan. Menyakitkan hati tidak? Sesungguhnya menyakitkan hati. Saya pun sekali lagi, yang merasa secara subjektif selama sekian lama mencoba membantu institusi ini, mendengar adanya pemikiran tentang bubarkan institusi kepolisian, itu saya pandang sebagai sebuah rekomendasi yang menyebalkan. Tetapi, karena kemudian sudah pernah menjadi praktek di sekian banyak negara dan terbukti berhasil, dan bisa. Maka kita harus buka juga ruang untuk diskusi tentang hal itu. Oke, menarik. Tapi
pertanyaan soal reformasi dalam tubuh Polri itu tentu sudah lama digaungkan, bahkan sejak era Presiden Joko Widodo ya Pak Yusuf, sampai di era Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf masih ada di belakang Anda itu sudah dilakukan upaya pembenahan institusi Polri. Tapi nanti saya akan tanya ke Pak Yusuf, perlukah Polri bubar jalan atau perlu pengawasan yang lebih melekat dan intensif? Tentunya di segmen berikutnya. Kita rehat dulu pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.